Dan pembahasan di malam hari ini sekali lagi karena kita masuk dari inti Ramadan. Kita sekarang masuk pada inti Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Jadi kalau Ramadan itu dibagi 3, maka ada 10 awal, ada 10 tengah dan 10 akhir. Lah 10 akhir inilah inti daripada Ramadan. Karena Nabi SAW mengatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Dan kita inilah yang menentukan sukses dan tidaknya Ramadan dimulai malam ini sampai berakhirnya Ramadan. Kenapa kemudian 10 akhir Ramadan menentukan Ramadan sebelumnya? Inilah yang kita akan bahas di malam hari ini, karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Saya akan kasih gambaran kepada antum semuanya apa itu Lailatul Qadar, supaya makin termotivasi untuk memburunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pembahasan yang kita akan bahas seputar Lailatul Qadar ini. Pertama, bicara penamaan. Kenapa nama malam itu disebut Lailatul Qadar? Kemudian yang kedua, apa rahasianya? Kemudian yang ketiga, apa tanda-tandanya? Dan yang terakhir, apa yang harus dilakukan apabila kita mendapatkannya. Inilah 4 pembahasan yang kita akan ringkas secara global, mudah-mudahan menjadi bekal selama 10 akhir Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat Lailatul Qadri, Lailatul Qadri, 2 kalimat. Lailah itu artinya malam. Al-Qadri ini banyak penafsiran. Maknanya bahwa Lailatul Qadar itu hanya ada di malam hari. Kalau mencari Lailatul Qadar di siang hari gak akan dapat, karena Lailatul Qadar itu hanya ada di malam hari. Adapun malam sendiri itu ada 2 definisi. Ada al-lailatu indan nasi wal lailatu indallah. Ada malam menurut ketentuan manusia dan ada malam menurut ketentuan Allah. Sehingga Lailatul Qadar ini mengacu kepada yang mana? Kepada ketentuan manusia ataukah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Kalau malam menurut ketentuan manusia dimulai dari terbenam matahari, itulah malam. Ketika masuk waktu maghrib menurut kita masuk malam. Makanya penanggalan Hijriah, berubahnya tanggal itu ketika terbenam matahari. Pamannya tadi 19 Ramadan, berarti ketika terbenam matahari maka penanggalan berubah menjadi 20 Ramadan. Itu malam menurut kita. Tapi malam indallah menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala bukan saat terbenam matahari, tapi saat datang waktu asar. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikumul malaikah, malaikatul laili wa malaikatul nahar, wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Jadi Allah Subhanahu wa taala setiap hari menugaskan para malaikat-malaikat untuk mencatat kebaikan. Ada malaikat malam dan ada malaikat siang. Dan berjumpanya di 2 waktu salat. Pertama salat asar, yang kedua salat fajar. Maka dari hadis ini ulama mengatakan bahwa al-lailatu indallah, malam menurut ketentuan Allah dimulai di waktu asar dan diakhiri di waktu fajar. Pertanyaan pun muncul, Lailatul Qadar ini
Mulainya kapan? Apakah setelah terbenam matahari ataukah setelah masuknya waktu asar? Ini menjadi polemik para ulama. Walaupun saya pribadi lebih cenderung bahwa yang dimaksud al-lailah dalam kalimat Lailatul Qadar ini maksudnya adalah al-lailatu indallahi. Maksudnya malam di sini menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang i'tikaf, apabila betul i'tikaf mengacu kepada sunnah Rasul, maka mulainya masuk di waktu asar. Ini bagi pendapat yang saya menguatkan di situ. Taib, ini definisi malam. Kemudian masuk pada al-qadar. Apa itu qadar ini? Ada tiga makna yang disebut para ulama ahli tafsir ketika mentafsirkan suratul qadar. Pertama, al-qadaru itu artinya at-tadyiqu. Berarti Lailatul Qadri maknanya Lailatul Tadyiqi. Tadyiq itu artinya sempit. Jadi malam yang sangat sempit. Kenapa malam itu disebut sempit? Yang pertama, maksudnya tadyiq di sini adalah indas salihin. Sempit menurut orang-orang saleh. Sempit menurut orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa mereka jadi sempit dada-dada mereka di malam Lailatul Qadar? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tentang tanggal berapanya, tapi Allah sembunyikan. Sehingga hati-hati orang-orang saleh itu sempit. Jangan-jangan mereka tidak mendapatkannya. Padahal di zaman Nabi SAW sebenarnya Lailatul Qadar itu sudah ditentukan tanggalnya. Nabi mendapatkan kabar dari Allah tentang tanggal Lailatul Qadar. Saking bahagianya Nabi SAW ingin memberitakan para sahabat. Masalahnya di tengah jalan Rasul mendapatkan dua sahabat yang sedang bertengkar. Kemudian Nabi SAW mendamaikan keduanya sehingga dilupakan bahwa dia akan menyampaikan tanggal Lailatul Qadar itu. Gara-gara dua orang yang bertengkar, lupa pula Nabi menghabarkan tanggal Lailatul Qadar. Sejak itu Lailatul Qadar dirahasiakan dari 10 akhir Ramadan. Tidak ada yang tahu. Itulah yang menjadi sempit para ulama, orang-orang saleh, karena tidak tahu di tanggal berapa Lailatul Qadar itu. Ini pemaknaan yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud sempit di situ artinya karena bumi itu menjadi sempit. Kenapa bumi menjadi sempit? Karena banyaknya malaikat yang berdesak-desakan. Satu hari Nabi SAW kumpul bersama para sahabat, tiba-tiba mendengar gemuruh langit. Kemudian Rasul mengatakan kepada para sahabat, tahukah kalian suara gemuruh apa ini? Maka sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi SAW mengatakan, attatis sama wa huqqalaha antait. Sesungguhnya langit itu sudah berhak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang layaknya dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, tidaklah di langit itu 4 jari kecuali ada malaikat yang ruku, sujud, tasbih sampai kiamat. Maknanya apa? Jumlah malaikat di langit itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Lah malaikat sebanyak itu di langit, yang Rasul pernah melihat di Baitul Ma'mur, setiap hari masuk 70.000 malaikat, kemudian keluar dan tidak pernah kembali, dan besoknya datang malaikat yang sama jumlahnya kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Itu semua turun di malam Lailatul Qadar, sehingga bumi menjadi sempit dengan banyaknya para malaikat. Makanya malam itu disebut Lailatul Qadri, ay Lailatul Tadyiq. Kenapa? Karena sempitnya bumi, berdesak-desakannya para malaikat. Ini satu penafsiran kenapa malam itu disebut Lailatul Qadar. Penafsiran yang kedua, Al-Qadri itu artinya kemuliaan. Kalau orang Arab menyebutnya fulan dzatu qadrin, si fulan itu punya kemuliaan. Apa maknanya? Kenapa malam itu disebut malam kemuliaan? Pertama, ulama mengatakan karena orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, mereka akan dimuliakan indallahi wa indal malaikah.
Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan akan mendapatkan kemuliaan di sisi para malaikatnya. Artinya anda akan menjadi selebritis langit. Jadi orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu akan dikenal di langit. Luar biasa ya kawan. Jadi selebritis langit, dikenal oleh seluruh malaikat yang ada di langit, dan Allah muliakan kita. Ini satu pendapat. Yang kedua, maksudnya malam itu penuh kemuliaan karena orang yang beribadah di malam itu sama dengan menghabiskan usianya untuk beribadah kepada Allah karena kemuliaannya. Berapa usia umat Islam? Berkisar 60 sampai 70 tahun saja kan? A'maru ummati baina sittina wa sab'in, kata Rasul. Usia umatku berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang melewati itu. Sementara Allah katakan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Satu malam anda dapatkan Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan atau 84 tahun kurang lebih. Berarti sudah menjangkau usia manusia. Usia kita saja 60 sampai 70 tahun, tapi satu malam Lailatul Qadar bandingannya 84 tahun atau bahasa Quran 1000 bulan. Berarti sudah melewati usia kita. Berarti kalau antum umpamanya ini malam Lailatul Qadar kita ngaji seperti ini 1 jam, berarti seolah-olah antum mengaji seumur hidup antum. Itu maksudnya. Kalau malam ini ada Lailatul Qadar antum bersedekah, berarti sedekah antum itu seolah-olah bersedekah seumur hidup antum. Kalau malam ini antum membaca Quran, maka seolah-olah antum membaca Quran seumur hidup antum, dan begitu seterusnya. Contohkan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ini kemuliaan Lailatul Qadar, ikhwan. Bahwa malam itu malam dilipat gandakan pahala. Makanya disebut Lailatul Qadrin, maksudnya adalah malam penuh kemuliaan. Ini juga satu penafsiran. Kemudian juga kenapa malam itu disebut yang ketiga Lailatul Qadri? Qadri di sini diambil dari kalimat al-qada wal qadar. Sebagaimana Allah mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu akan diputuskan takdir kita setahun yang akan datang. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan melibatkan seluruh para malaikat. Jadi mulai malaikat Jibrilnya, Mikailnya, kemudian malaikat mautnya, malaikat mentadbir rizki, umur, semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat ini disuruh mendaur ulang lagi takdir kita.